Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini, hari Sabtu, semoga pada hari ini kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini pengajian kitab Safinatun Najah. Semoga apa yang kita ngajikan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ala hadini as-solihah. Syai'ulillah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Safinatun Najah halaman 22, bab tentang kelanjutan tentang tasdid tasyahud kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musanifu rahimallahu ta'ala wa nafa'a bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin. Faslun ayada faslun utawi ikilah fasal tasdidatu aqallu sholati. Tasdidatu aqallu sholati utawi pira-pira tasdite pira-pira sekedhike maca sholawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi iku arbaun ana papat. Allahumma utawi tasdite lafaz Allahumma iku alal lami ing atase huruf lam jalalah wal mimi an huruf mim. Sholli utawi tasdite lafaz sholli iku alal lami ing atase huruf lam. Ala Muhammadin utawi tasdite lafaz ala Muhammad iku alal mimi ing atase huruf mim. Lanjut, faslun utawi ikilah fasal aqallus salami utawi luweh kidike atau sedikitnya memberikan salam aweh salam. Assalamu iku mengucapi assalamualaikum rupani lafaz assalamualaikum. Tasdidu salami utawi tasdite lafaz assalam iku ala sini ing atase huruf sin. Ini kelanjutan tasyahud, tasdidnya lafaz tasyahud kemarin, bahwasanya makna tasdid secara letterlek atau secara format tulisan kaligrafinya atau apa, itu tasdidnya lafaz sedikitnya di bacaan Allahumma atau sholawat itu di huruf lam jalalah sama mim itu ada tasdidnya. Dan tasdid pada terakhir di lafaz assalamualaikum itu tasdidnya di huruf sin. Ini secara makna seperti itu. Secara makna menurut kitab Kasifatus saja bahwasanya lafaz tasdidnya as-sholat kepada as-sholatu ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya itu ada 4 dalam tasdid as-sholatu wassalam. Ada 4 tempat. Yang pertama yaitu Allahumma
lam tadi sama mim, terus soli, huruf soli yang terakhir kepada huruf Nabi Muhammad. Nah ini tadi 4, lam, mim, lam lagi, terus mim. Nah itu menunjukkan makna bahwasanya makna setiap Allahumma itu menunjukkan asnan. Maksudnya kita meminta ampunan kepada Allah. Allahumma du Allah, ya Allah, bisa diartikan seperti itu. Mempunyai kita ngalembono atau meminta, mendekat takarub kepada Allah, ya Allah. Kita seperti kepada kekasih, hai sayangku, seperti itu bisa. Tapi ini kepada adabnya, kepada minta doa kepada Allah, ya Allahumma, itu baik. Terus lanjut kita meminta lagi wasilah, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini menunjukkan kita kepada Allah, juga kepada kekasihnya Allah, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makna tadi Allahumma sholli ala Muhammad itu ya Allah, diartikan ya Allah anzil ar-rahmata. Nah, ya Allah turunkanlah rahmat makrunatan yang disertai bitakdim dengan mengagungkan ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itu maknanya dengan takdim tadi minta kepada Allah disertai dengan takdim kepada sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut Imam Syamsur Romli, Mbah Romli dalam syarah Minhaj, bahwasanya keutamaan mengucapkan tadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu mempunyai adab kesopanan, itu lebih afdol apabila jangan sampai ditinggalkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, kan kemarin at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, tadi setelah at-tahiyat kanjeng Nabi hormat kepada Allah, terus Allah mengucapkan salam selamat datang kepada Nabi Muhammad, terus Nabi Muhammad juga menjawab salam Allah, terus didengar oleh para kekasih Allah, para nabi Allah dengan asyhadu alla, bersaksi tadi. Nah, setelah ini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ini walaupun tidak dibaca pun enggak apa-apa, tapi lebih baik afdol dibaca seperti itu. Intinya itu. Ala sayyid, adabnya seperti itu, kalau bisa dibaca semuanya, karena lebih baik adabnya itu dibaca semuanya, jangan sampai ditinggalkan seperti itu untuk menyampaikan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menurut Syamsur Romli. Nah, bacaan menurut Imam Romli, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, ini bacaan menurut Imam Romli. Itu kalau bisa dibaca, jangan sampai ditinggalkan. Kita membaca sholawat sebelum salam tadi, yaitu yang wajib dalam sholat ya Fatihah sama tasyahud ini, seperti itu, tahiyat. Nah, juga setelah ini saya artikan bahwasanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, intinya kita membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya Nabi Muhammad. Semoga juga kita mendapat berkah dari Bapak kita Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim dan semua di alam semesta ini. Seperti itu kita mendoakan, minta doa kan. Kalau kita doa baca sholawat kan melubernya kan ke kita, maksudnya doanya kembali ke kita, walaupun kita minta doa melalui wasilah Nabi Muhammad sama Nabi Ibrahim, karena beliau-beliaunya kita bisa mendapat petunjuk menjadi seorang muslim. Semoga kita dikumpulkan di surga di yaumul qiyamah dengan Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim, Bapak kita, seperti itu. Dan setelah membaca, sebelum kita membaca salam, disunahkan untuk berdoa, yaitu setelah tasyahud, akhir tasyahud, yaitu apa saja kalau bisa, minimal ta'awud. Maksudnya ta'awud itu minta doanya dilindungi dari siksaan api neraka, siksaan dunia, juga siksaan kubur, seperti itu. Dan fitnah-fitnah, diselamatkan dari fitnah, seperti itu. Apabila doanya sebelum salam, itu yang kemarin saya baca, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahyaya wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masyihid dajjal. Ini dalam kitab Kasifatus Sajjah. Nah, menurut Sibromulisi, Imam Sibromulisi dimakruhkan meninggalkan doa tersebut, kalau bisa dimakruhkan, karena banyak hikmahnya. Kita berdoa dalam sholat itu kan kita ya juga menghadap Allah, ta'zim, karena atas perintah sebagai seorang muslim kita ya juga berdoa apa yang kita inginkan, seperti itu. Jangan sampai meninggalkannya. Ini menurut Imam Sibromulisi. Seperti itu. Sebagian ulama aujabahu ba'dul ulama. Sebagian para ulama mewajibkan, seperti Amiro, Imam Amiro, juga Imam Auza'i, juga seperti itu dalam Syarhul Minhaj, syarahnya Minhaj, juga menguatkan untuk berdoa sebelum salam tadi. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masyihid dajjal. Ini mempunyai 4 perlindungan. Yang pertama, perlindungan dari siksaan kubur pas kita meninggalkan dunia ini, dunia fana ini. Nah, kan kita hidup 4 kehidupan yang harus kita lampaui dalam di dunia ini.
di alam rahim, kita sudah dilahir dari ibu kita. Terus alam dunia ini kehidupan yang kedua. Kehidupan yang ketiga adalah alam kubur sampai menunggu hari kiamat. Ini sampai menunggu hari kiamat. Situ semuanya. Terus alam akhirat ya, alam akhirat yang diperiksa lagi, dihisab lagi. Itu yang kalau alam ketiga ini selamat, insya Allah tahapan yang alam akhirat ini semoga selamat. Oleh karena itu di pumpung, maksudnya selama kita hidup ini jangan berbuat dosa, selamat, intinya menghindari maksiat, memperbanyak amal. Ini ya juga saya lakukan, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Kalau bisa husnul khotimah. Kata Gus Dur, katanya dalam syairnya Gus Dur, kalau bisa pas ketika lahir, kita lahir orang tertawa semuanya. Ketika lahir orang tertawa semuanya, senang karena kita dilahirkan. Tapi bayinya nangis, kita nangis karena dilahirkan di alam fana ini, alam yang fana yang panas, rusak ya. Antara ujian bisa lulus atau tidak dalam kehidupan ini. Ya semoga kita selamat dunia akhirat. Intinya itu. Nah, kalau ketika meninggal orang nangis semuanya, kita tambah tertawa. Itu kata Gus Dur. Kalau bisa kehidupan itu seperti itu. Kita meninggalkan alam dunia ini, kita yang tertawa, bukan tambah tersiksa. Senang maksudnya, karena ya itu tadi kata Gus Dur ya benar. Kalau bayi dilahirkan, orang senang semuanya, nggak ada yang nangis ya. Nangis itu nangis senang, nangis bahagia. Ibu bapaknya ya bahagia, mbah-mbahnya ya juga bahagia, seperti itu. Yang tidak bahagia itu yang kalau dilahirkan tampak bapak itu yang maksudnya yang tampak melalui hukum syariat, ya itu yang orang yang nggak bahagia, tambah anaknya dibunuh seperti itu karena aib, dikatakan seperti itu. Kalau bisa kita ya hidup bahagia sampai mati kita, seperti itu yang kita inginkan, seperti daunnya Gus Dur itu ya dalam syairnya sufi, para sufi, pas dilahirkan bayi semuanya tertawa, pas ketika meninggalkan dunia kita yang tertawa, tapi orang-orang yang menangisi kita, seperti itu. Nah, itu yang harus Anda ketahui. Kalau bisa husnul khotimah, kita doa sebelum kita salam itu ya kita berdoa tadi, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil qabri wa min adzabin nari amin wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnati masyihid dajjal. Nah, ini setelah adab kubur, terus adab nar, kemudian kenapa kita mohon perlindungan kepada Allah itu dari fitnatil mahya, karena fitnah cobaan kehidupan ini kan juga menipu kita, ya juga kadang membahagiakan, juga menyusahkan. Masa pandemi ini ya juga ujian bagi kita. Kita mampu melewati, nggak sabar, mendapat penyakit, banyak kematian, terus ekonomi carut marut, sampai yang biasanya yang dulunya mendapatkan banyak
keuntungan, sekarang banyak yang collab. Nah ini kan serba berubah kehidupan ini, yang dulunya sekolah offline tapi sekarang online semuanya seperti itu. Ini ujian tentang kehidupan, ini fitnatil mahya, cobaan kehidupan dan cobaan kematian lah. Cobaan kematian ini kenapa kita aja juga minta perlindungan ya, karena walaupun setelah mati ini yang kita meninggalkan dunia ini kan meninggalkan nama baik atau nama buruk seperti itu. Ya ini semoga jangan sampai nama baik kita setelah mati ya dikuyo-kuyo, maksudnya disangkut pautkan pada kita sudah mati, punya hutang, punya dosa kepada orang. Nah ini sampai masih mati saja masih dirasani lah, ini kan maksudnya disangkut pautkan. Oh itu seperti itu, jangan sampai. Terus mati kita itu ya juga membawa kebahagiaan yang ditinggal mati juga, seperti itu. Jangan sampai tambah mati kita itu membawa sengsara keluarga atau masyarakat. Nah, kalau bisa kita membawa kebahagiaan, keberkahan bagi masyarakat sekitar. Seperti Gus Dur itu masih sudah meninggal, masih memberikan keberkahan bagi masyarakat sekitar. Ekonomi berjalan, pondok tambah baik, tambah terkenal, tambah besar, Jombang, Tebu Ireng di sekitarnya tambah barokah. Lah itu seperti itulah, itu yang dimaksud Gus Dur itu ya seperti itu ya. Ini terbukti bahwasanya meninggalkan kehidupan ini mendapatkan berkah masyarakat sekitar, tambah tidak mensesarakan masyarakat sekitar lah, itu seperti itu. Kan ada yang matinya bunuh diri tambah meden-medeni atau menakuti masyarakat sekitar lah, seperti itu. Ini yang harus Anda tahu, seperti itulah, sampai kita dikholi, sampai dijadikan panutan, seperti itu. Ini yang harus Anda tahu. Dalam kenapa doa ini tidak boleh ditinggalkan, ya mempunyai makna yang sangat luas sekali, sedikit tapi makna luas. Terus yang terakhir, wa min fitnatil masiihid dajjal, ini akhir sebelum hari kiamat itu keluarlah Dajjal. Maksudnya Dajjal ini tidak meninggal sampai hari kiamat, sampai turunnya Imam Mahdi atau Nabi Isa. Karena ya Dajjal ini yang tangan kanannya kayaknya surga tapi di belakangnya neraka. Nah seperti itu, Anda dikasih mobil tapi di belakangnya neraka lah, itu Anda dikasih jabatan tapi kayaknya surga jabatan itu, tapi jabatan kalau tidak iman kita tidak bagus ya bisa masuk neraka, seperti itu. Ini yang kenapa fitnati masiihid dajjal itu, karena kenapa Dajjal itu akan memberikan ujian bagi orang-orang yang di luar kota Madinah atau kota Mekah suci. Itu nggak berani masuk Dajjal itu. Kenapa? Para kiai Indonesia ingin, para ulama Indonesia banyak yang ingin meninggal di Mekah itu ya, kalau bisa terhindar dari fitnati masiihid dajjal ini, seperti itu. Ya kalau bisa ya kita mati dimanapun asal baik, tapi kalau bisa lebih baik meninggal di tanah suci, itu lebih baik itu, karena menghindari fitnatil masiihid dajjal ini. Itu sampai berapa kali itu ya, Adlan Ali itu ikut
kepingin semua kan para masyayikh itu setiap tahun seperti Mbah Maimun itu kan setiap tahun ingin haji terus, kalau bisa haji dan meninggal di sana ya keturutan sampai Mbah Maimun seperti itu. Nah, kalau bisa ya kita punya rezeki, semoga kita haji setiap tahun dan meninggal di sana itu lebih bagus. Nah, kita kan berdoa, semuanya kan Allah yang menentukan seperti itu. Yaitu keinginan para ulama itu menghindari fitnati Masih Dajjal, karena Dajjal ini mempunyai kekuatan dan kelebihan bisa menghidupkan orang mati. Nah, ini bisa menghidupkan orang mati dan ditanyai seperti itu. Bisa hidup terus dikasih jabatan ingin surga apa neraka. Nah, sebaliknya kalau ingin surga berarti di belakangnya neraka, kalau ingin neraka berarti belakangnya surga, seperti itu. Itu ujian dari Dajjal seperti itu, bisa membangunkan di luar tanah suci tadi, Madinah sama Mekah, seperti itu. Oleh karena itu doa ini sangat mujarab atau sangat makbul kalau di istiqomahkan. Yaitu semoga kita terhindar dari uji cobanya, ujiannya Dajjal itu. Kalau bisa terlewati, kalau kita di kuburan mati, pas waktu Dajjal lewat jangan sampai dikasih pertanyaan itu, nah, bisa kita nggak bisa jawab, bisa masuk neraka. Itu yang dikhawatirkan, itu Dajjal itu yang membahayakan itu. Oleh karena itu kita minta ta'awud tadi. Ta'awud itu perlindungan dari Allah. Fal yasta'id billah. Mintalah perlindungan kepada Allah min arba'in, dari 4 perkara. Pertama dari siksa kubur, siksa neraka, fitnahnya kehidupan dan fitnahnya setelah kematian, dan fitnahnya Dajjal, seperti itu. Ini menurut Imam Sibromulisi, dan dimakruhkan meninggalkan itu, berdoa itu, dan sebagian para ulama mewajibkan. Nah, ini penting. Terus setelah itu, setelah doa kita mengucapkan assalamualaikum, alaikum, bisa seperti itu. Karena menurut Imam Sibromulisi, mim itu bisa disukun assalamualaikum, tapi karena ini idhofah mudhof ilaih, assalamualaikum. Nah, seperti itu. Kalau bisa ada domanya, seperti itu. Kenapa huruf sin tasdidnya itu menurut dawuhnya Nabi Muhammad SAW, miftahu ala sholati al wudu wa tahrim wa at-takbir wa tahlila at-taslim, rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Bahwasanya kuncinya sholawat itu bisa menyinari, dan diharamkan baginya orang yang tadi salam itu takbir lagi. Masa sebelum terus takbir lagi, nggak boleh. Harus ada diselingi dengan salam baru takbir. Seperti itu. Rawahu Abu Dawud. Itu kesempurnaan dalam assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, itu sempurnanya. Assalamualaikum ya boleh, tapi kalau lebih sempurnanya lagi assalamualaikum warahmatullah. Beda loh dengan sholat mayit. Kalau sholat mayit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan tidak disunahkan wa barakatuh, tapi disunahkan taslimatun saniyah. Nah, ini ya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, seperti itu. Kalau mengucapkan assalamualaikum ya kurang afdol, maksudnya lebih, walaupun itu sudah cukup assalamualaikum, tapi lebih afdol lagi assalamualaikum warahmatullah. Kita mengucapkan salam kepada makhluknya Gusti Allah, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Nah, seperti itu, karena di pundak kita itu ada pengawasnya. Jangan macam-macam. Anda macam-macam pacaran atau setelah itu ada pengawasnya, kita dinilai, terus dinilai seberapa baik sholat kita, seberapa khusyuk sholat kita, kehidupan kita itu ada Raqib Atid. Oleh karena itu pas ketika salam sholat itu ya kita mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullah. Nah, seperti itu. Nah, sebelum mengucapkan salam harus menunggu apa-apa dari imam, khususnya jadi makmum, seperti itu. Taslimatani, harus mengucapkan salam 2 kali. Assalamualaikum, ke kanan dulu, kemudian ke kiri, seperti itu. Baru tadi akan kalau bisa ya ada, kalau kita ingat, kalau sebelum tadi doa, setelah doa seharusnya kan salam, tapi kita ada sebagian rukunnya, rukun sholat kita itu lupa, ya kita ya sujud sahwi. Sujud sahwi yang apabila ada masih kurang, masih mamang, masih sak, disunahkan untuk sujud sahwi 2 kali sujudnya, ya mengucapkan subhanallah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, seperti itu. Ini terus baru salam. Kalau Anda masih kurang rukun, sebagian rukun bagi atau ketinggalan, seperti itu. Tidak harus mengulang takbiratul ihram untuk menambah lagi. Kalau kurang tadi kok langsung kurang afdol atau apa ya, tadi langsung cukup, tadi tidak harus takbiratul ihram lagi. Tapi kalau kurang 1 rakaat ya kita lanjut berdiri lagi, tidak harus mengikuti salam, seperti itu. Ini yang harus Anda tahu. Dan disunahkan bahwasanya orang yang setelah sholat, ba'da sholat, mustajabun ba'da sholati, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza sallama minas sholati qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani alam lima a'taita wa la mu'tiya la mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Rawahu Syekhun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man sabbahallahu dubira kulli sholatin salasan wa salasina wa hamdallahu salasan wa salasina wa kabbarallahu salasan wa salasina summa qala tamamal mi'atu la ilaha illallah wahdahu ila qaulihi qad yarahu firat lahu khotoyahu wa ingkanat masalan zabatul bahri. Maka sallallahu alaihi wasallam ida insyarafa alaihi in sholat istighfar salasan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam
Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Nah, ini disunahkan menurut Allahumma asma'u anka ila ijabah qala jaufal laili wa tubrasa rawa wa tirmidzi sirrun lakin ya jaru bihima imamun yuridu ta'limu ma'muma fa in ta'limu asyarun qala dzalika Syekhul Islam fi Fathul Wahhab. Nah, ini bahwasanya setelah salam disunahkan untuk duduk. Nah, ini harus Anda tahu ini sunahkan. Ini tidak ada hadisnya Nabi Muhammad SAW disunahkan karena Rasulullah SAW setiap sholat itu zikir dan berdoa. Nah, ini dilakukan wirid itu alias mempunyai arti membiasakan zikir dan doa. Nah, padahal saya itu kadang langsung pencolot yang namanya masih jiwa muda, bukan kalau sholat sendiri ya kalau sholat sendiri langsung salam langsung mencolot nggak doa. Nah, ini kebiasaan yang jiwa-jiwa muda ini. Nah, ini kalau bisa diwiridkan, dikir sedikit ya, minimal salasan tadi, terus doa ba'da sholat. Nah, ini jangan sampai ditinggalkan. Kalau bisa namanya antara hamba dan Allah ini harus ada, mumpung masih ada hubungan ya, setelah sholat itu. Karena doanya mustajab, ba'da sholat itu mustajab. Nah, ini baru tahu. Nah, ini saya ya jarang berdoa. Ini ya kalau bisa ya ini berdoa mustajabun ba'da sholat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tadi kita salam ketika selesai salam dari sholat mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yang fa'udal jaddi minkal jadd. Nah, ini apa kalau nggak bisa ya tadi sampai wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau Anda lebih, kan jarang kalau di masyarakat ditambah hanya di ngampel Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yang fa'ul jaddi minkal jadd. Nah, ini hadis ini. Nah, seperti itu. Kalau kan ya astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta subhanaka astaghfirullahaladzim li walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu ada seperti itu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Nah, kita minta ampunan. Jangan kita Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah ya. Ini karena ada hadisnya, jangan sampai bid'ah wong ini enggak bid'ah wong disunahkan ini. Menurut hadis dalam kitab Kasifatus Sajah seperti itu. Ini wajib didengar bagi seluruh umat Islam, khususnya warga Nahdliyin. Ini ada dalilnya seperti itu. Sampai alam semesta ini kita kewajiban karena Rasulullah
berzikir dan berdoa. Nah, ini ada apa? Ada dalilnya yang bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Nah, itu tadi. Terus ini rawahu as-saikhon Bukhari Muslim. Terus menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berkata, barang siapa memuji Allah setelah setiap sholat, sabbah, mengucapkan 33 kali subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, ini 3 kali. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Nah, seperti itu terus disempurnakan kalimat la ilaha illallah. Nah, ini dikatakan bahwasanya hufirat lahu khotoyahu, walaupun dosanya seperti untuknya apa? Buihnya lautan. Anda bisa menghitung buihnya lautan itu seperti apa? Sulit. Dosa kita itu nggak bisa nggak bisa dihitung. Walaupun ini dosanya itu seperti buih lautan. Nah, ini itu dosanya runtuh semuanya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis ini nggak macam-macam ini para ulama, Mbah siapa? Syekh Al-Alim Al-Fadil Sulaim bin Sumer Al-Hadrami ini mengarang kitab ini ya nggak macam-macam, pasti ada riadonya, pasti ada guru-gurunya menulis kitab ini, ya juga ada guru-gurunya. Oleh karena itu para wali ya juga mengajarkan untuk para ulama, para imam yang di masyarakat itu ya orang awam ya harus kita latih kebiasaan ini berzikir. Tadi astagfirullahaladzim, nah, seperti itu. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, terus la ilaha illallah. Lah ini mengucapkan la ilaha illallah yang terakhir itu 100 cuk. Itu hufirat lahu, ditambahi biasanya kadang namanya orang masyarakat Indonesia khususnya Jawa ini tambah banyak, ada yang ditambahi 100 kali astagfirullahaladzim sampai isya itu dzikrul ghafilin. Nah, itu ada seperti itu. Dzikrul ghafilin itu ya tawasulnya para wali-wali, para ulama soleh, seperti itu banyak. Ini ya semuanya minta ampunan kepada Allah, jangan sampai kehidupan ini kita membawa dosa. Kalau bisa membawa pahala dan amal jariah seperti itu sampai akhir yaumul kiamah, walaupun kita sudah mati kita mendapat pahala terus menerus. Jangan sampai mendapat dosa itu yang kalau kita mengajarkan perilaku maksiat kepada orang lain, nggak sampai dia mengajarkan kejelekan, kita ya juga mendapat dosa, itu yang dikhawatirkan itu. Ini intinya, kalau kita mengajar kepada orang lain terus ilmu itu sampai mati ya kita ya sampai turun-turunnya itu ya sampai kita mendapat pahala terus, seperti itulah. Kalau ilmu kita disalahgunakan untuk kejelekan itu yang tidak baik, itu ya kita mengajari kejelekan kepada orang lain, ya kita ya juga mendapat akibatnya, ada sebab dan akibat, itu seperti itu. Terus Rasulullah juga mengatakan bahwasanya setelah selesai sholat ucapkan
Astaghfirullahaladzim, astagfirullah. Salasan 3 kali astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus setelah astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. Tapi di sini Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dal jalali wal ikram. Padahal ini Allahumma antas salam ini doanya garwane Kanjeng Nabi dijamin masuk surga. Dapat salam dari Allah. Allahumma antis salam wa minkis salam. Itu doanya salamnya Allah kepada Khadijah, Siti Khadijah, garwan istrinya Kanjeng Nabi Muhammad ya mau meninggal itu. Khawatir beliaunya masuk surga atau tidak, tapi langsung dijawab oleh Allah lewat wasilah malaikat Jibril disampaikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu seperti itu. Ini rawahuma Muslim. Nah ini di ya Dal Jalali wa Ikram diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Rawahuma Syekhon wa Muslim. Dan Kanjeng Nabi juga ditanyai juga ayu du'ain asma'u ay akrab ila ijabah. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad juga ditanyai tentang doa yang lebih didengar dan lebih dekat dan mudah diijabahi. Jawabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jaufal laili, pas pertengahan malam. Ya pertengahan malam ya antara jam 1 sampai jam 3 pertengahan malam. Wadu biro sholatil maktubah, dan setelah sholat 5 waktu. Rawahu at-Tirmidzi, diriwayatkan Imam Tirmidzi. Nah, kalau untuk sendiri ya siron, tapi kalau untuk dikeraskan itu tujuannya untuk imam mengajarkan kepada makmum, itu tujuannya enggak apa-apa. Wiritan tadi loh, ini ada dasarnya ini. Yuridu ta'limu makmumaini fa in ta'limu asyarun qala dzalika. Islam fi Fathil Wahab seperti itu. Intinya penting untuk makmum menjaharkan, mengeraskan wiridnya setelah doa yang asarun ya sembunyi-sembunyi, lebih seperti siron sembunyi nggak apa-apa. Tapi kalau untuk imam ya harus dikeraskan seperti itu. Demikian pengajian hari Sabtu ini, semoga diberkahi oleh Allah dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya sampai akhir hayat kita, sampai akhir keturunan kita, semoga selamat dunia dan akhirat. Ala hadinya sholihah, al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi thoriqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbing fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi thoriqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbing fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi thoriqatihim wa
mu'afati minal fitani. Akhir kalam wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.